Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir Al-Asmaul Husna, yaitu dengan nama Allah Ar-Rashid. Rashid, apa artinya Pak? Ada nama orang Rashid? Ada Rusdi, ada juga Rusyaida, ada juga artinya kira-kira Pak? Rashid, orang mengartikannya sering dengan cerdas, yang sering diartikan Rashid itu dengan cerdas. Allah itu adalah Ar-Rashid. Rashid itu artinya jalan yang tepat, lurus. Tepat lurus. Ada jalanku lurus nampak. Apakah itu sudah di jalan yang tepat? Belum tentu. Jalanku lah tepat, cuman lurus enggak? Kadang belok-belok. Banyak belok-beloknya. Jalan yang tepat cuman banyak kilok-kilok situ. Maka Ar-Rushd itu adalah jalan yang tape iyo luruh iyo lo. Arti sawana sanang jalannya. Luruh iyo tape lo. Ingin awak jalan kau? Pasti awak ingin jalan kau sadono mah itu. Kau dape ke Padang tu jalan luruh sah. Dan luruh tape lo. Paling cepat, paling simpel, jalan tol lurus, tidak ada belok-belok sampai ke Padang. Allah tu Ar-Rashid, artinya yang memberikan petunjuk kepada hambanya kepada jalan yang tepat dan lurus. Allah magiah jalan ke hambanya, jalan yang tepat dan lurus. Nah, seorang diberi nama Rashid biasanya adalah kalau akal dan hatinya tepat dan lurus. Tapi secara perkataannya tepat dan lurus secara dia berkata, dan tepat dan lurus pula dia secara hati, dan tape lurih lo dalam perbuatan. Ada orang ko luruh perbuatannya, tapi belum tentu perbuatan itu tepat. Kadang wakatunya yang ndak tape, atau tempatnya yang ndak tepat. Walaupun perbuatan itu lurus, seperti wak melamar anak orang, basobok di pasar, wak kecian di pasar tu. Kira perbuatan tu lurus enggak? Di jalan yang lurus, cuman tapi enggak. Ya sedang di pasar melamar orang, sedang basobok tu enggak rancak. Atau sama ne ongkot atigo balik, sedang mau tahu dah doa itu Pak rencana wak akan melamar anak apa? Perbuatannya lurus tapi enggak tepat. Kadang tempatnya itu yang tidak pas, atau waktunya yang tidak
Tak pas. Wak melamar anak orang, pukul 3 malam pergi ke rumah. Ketok pintu orang. Tentu waktunya yang tak tepat. Walaupun karajo tu batu, pergi melamar. Niatnya elok, niat elok. Ya kan? Semuanya baik. Tapi waktunya kadang tidak tepat. Tentu orang bertanya, kok 3 bananya datang? Atau cangang, lo orang kau buat lo janji dulu dan semacamnya. Maka seorang yang rasyid, maka disebutnya cerdas. Nya pandai memilih bila waktunya yang tepat. Bila saat yang tepat. Kemudian mana yang perbuatan tu lebih tepat. Karajo ko rancak mana pedang rancak karajo ka. Itu orang cerdas yang bisa menetutinya. Kasebut rasyid itu juga cerdas. Kalau dipendekan. Cuman arti rasyid itu adalah rusdi itu jalan yang lurus dan tepat. Biasanya kalau akal yang lurus orang magih akalnya lai lurus. Orang gih nama anaknya akil. Itu akal yang lurus. Akil. Akal lurih tapik lah. Kalau hati nan lurih, disebut orang magih nama anaknya Hanif. Hatinya sabana lurih. Tapik hatinya lurih lo hatinya. Ya kan? Iko hati dan pikirannya yang sama-sama lurih. Ndak pikirannya lurih lo, hati lurih lo. Itu disebut dengan rasyid. Rasyid. Allah membimbing seorang kepada Allah tu membimbing seorang kepada jalan yang lurus dan tepat, itu disebut rasyid. Kata rasyid ini 3 kali dalam Al-Quran. Tapi tidak ada satu pun yang menunjuk kepada Allah. Allah itu adalah maha tahu akan itu jaleh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha berkuasa. Kan jaleh menunjuk kepada Allah dah. Wallahu bikulli syai'in wakil. Sungguhnya Allah terhadap atas segala setiap sesuatu itu adalah wakil, itu jaleh. Tapi yang Allah adalah Ar-Rasyid tidak ada dah. Cuma dalam Asmaul Husna ada nama Allah Ar-Rasyid. Lah, tapi ada satu ayat dalam Al-Quran yang disimpulkan oleh para ulama, kata itu menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Ar-Rasyid, yaitu surat Al-Kahfi. Boleh kita lihat. Ayat 17 halaman 295. Di ujung ayat, lihat ujung ayatnya. May yahdillah. Asal apa ibu? May yahdillah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtada, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, falan tajidalahu, maka engkau tidak akan mendapatkan baginya waliyan, seorang wali pun, pelindung,
penolong, mursyida. Artinya mursyid atau tidak ada yang akan menolong, tidak ada yang akan mursyid, yang magiah petunjuk. Ada istilah nanti dia sudah diangkat sebagai menjadi mursyid. Kado istilah mursyid. Mursyid kok biasanya di mana? Di guru tarekat biasanya. Hanyalah jadi mursyid. Orang-orang suluk tu ada seorang mursyidnya tu. Apa arti mursyid? Mursyid itu adalah orang yang membimbing. Orang yang membimbing orang lain kepada jalan yang tepat dan lurus. Itu mursyid. Yang membimbing ke jalan yang lurus dan yang tepat. Maka kalau awak diangkat jadi mursyid, sawan hati-hati. Masalahnya apa? Awak yang akan membimbing orang ke jalan yang lurus, ke jalan yang tepat loleh. Barik kalau jauh jadi mursyid. Dunia akhirat pertanggungjawaban. Dan di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah mursyid. Ar-Rasyid, artinya yang membimbing, yang menunjuki manusia kepada jalan yang lurus dan tepat. Nah, Allah namagi hanya menunjukkan malurihan cek mentepatkan cek bah jalan orangku nak lurih dan tepat. Bedanya jo hidayah pak. Allah tu al-hadi yang memberi hidayah. Kalau bedanya je taufik dari Allah, lah dapat taufik dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Tu Allah tu an-nur, magiah cahaya kepada manusia. Hidayah juga, petunjuk juga artinya. Taufik tu petunjuk, hidayah tu petunjuk. An-nur tu juga petunjuk dari Allah. Ar-Rasyid tu petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah kepada jalan tepat dan lurus. Maka diumpamakan oleh ulama, kira-kira ya, beda antara taufik, hidayah, nur dan rasyid. Allah itu sebagai sifat nama-nama tadi. Maka seperti seseorang apa kapai kama pak? Ibu pai kama bu? Maka jawapan apa ibu tadi? Ambo kapai kasarugo. Oh, apa kapai kasarugo? Ibu kapai kasarugo. Aku taufik lah. Kalau taufik, apa ambil jalan ko lurus eh. Tiba dujung beko belok kanan. Alurih lo balik. Tiba dujung belok kanan lo balik. Atau lurih lo balik. Kalau sebut simpang-simpang jangan ambil ke kidang. Pokoknya ambil kanan tarikh. Sampai sebut ada merek surga Firdaus, baru masuk situ. Di bahasa ya pokoknya ambil lurus kanan, beku lurus kanan lo balik. Ada sebut-sebut simpang beko bana menggaduh di jalan beko pokoknya ambil tarikh jalan kanan tarikh. Pokoknya kanan setarikh mentok kanan. Itu namanya taufik. Lah bisa awak pergi ke surga tu? Allah dia petunjuk. Oh, berarti jalannya lurus ambil kanan, lurus ambil kanan. Kemudian hidayah al-hadi. Allah itu sebagai al-hadi, pemberi petunjuk. Jadi taufik. Apa kama apa? Pai kasarugo. Anah buantah. Itu namanya hidayah. Oh, ke pai kasarugo Pak, biar buantah. Air yang sambo deh. Ambo di muka apa lah kak? Air yang salah. Ambo antan ke situ sampai nanti di sini ke Sarugo. Lah bisa awak ke Sarugo? Hah?
hidayah tadi, Allah. Kalau taufik tadilah bisa, Allah. Tapi baru petunjuk. Kemungkinan tersesat ada enggak? Masih. Kemungkinan salah simpang, ragu-ragu ada. Tapi lebih mantap lagi dengan hidayah. Di antar mana awak tinggal main yang selekang. Nah, terkadang dalam perjalanan ke Sarugo tadi, kan Sarugo kan tak singkit jalannya dah. Butuh waktu puluhan tahun jalan ke Sarugo tu. Awak di dunia kan puluhan tahun ni duit. Nah, niat ke Sarugo. Cuman sekali-sekali jalan ko Pasawangan. Namanya jalan. Ada pasawangannya. Hari kalamnya adalah waktu hari kalam. Lampu ndak ada, hari kalam lo, pasawangan lo, lampu otomati lo, bakakah? Hah? Lampu otomati, pasawangan, lampu jalan ndak ada. Apa cara? Itu nan ujian ni duit. Wah ingin ke Sarugo. Tapi itulah ujian lah namanya. Ndak awak nan simpang-simpang idik tadi teh. Ndak awak nak ingin kadang diri ni durang kemari. Kemarilah. Maka untuk memantapkan awak berjalan tadi, Allah agihlah nur. Itu yang cahaya. Sehingga ketika perjalanan yang gelap tadi menjadi terang benderang, yakin awak berjalan jadinya. Padik hati awak berjalan, dah lampu lah dah. Itu fungsinya Allah tu An-Nur, yang memberikan cahaya kepada seseorang. Sehingga yakin dan mantap si hamba tadi ke Sarugo. Ar-Rasyid lah. Ar-Rasyid ko dalam perjalanan tadi kan simpang banyak. Kemungkinan salah kelok leh. Awak kadang tahu jalan tu itu, tinggal main riang saja. Cuman tergoda oleh dunia, cubalah kelokan kamari agak sekali cubalah jalan iko baalo rasanya. Kadang tergoda aja itu. Maka Allah Ar-Rasyid. Amanah Ar-Rasyid, tadi maknanya mentepatkan, malurihan. Kadang awak lurih. Bye lo bakelok kaki dah lo. Kamu tu. Dak situ jalan no, lurih. Lurih lihat. Tak kelok lo lihat. Dilurih ni Allah lihat. Itu tu fungsinya. Di Ar-Rasyid itu kadang awak di dalam hidup kau tak kelok hidup. Atau taragu. Kau kasuak kaki dah lurih tiba di simpang kan ada orang ragu nak lurih kau ke kanan kau ke kiri jalan Allah beri petunjuk jalan yang tepat dan lurus. Jangan lurus terus, jangan ambil suak, jangan ambil kiri, lurus tu Ar-Rasyid. Lagi paham ke kira apa ibu? Tu ke kira Allah tu ya dalam hidup kau kadang wak tiba taragu-ragu hidup wak dagihnya Allah Ar-Rasyid, petunjuk kawak jalan yang tepat dan lurus. Maka itulah salah satu doa dalam surah Al-Kahfi kau juga. Saya lihat dalam surah Al-Kahfi tadi ayat 10 tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Idh awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua. Faqalu, lalu mereka berkata, kata di sini berdoa. Doa pemuda-pemuda dalam gua tadi, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, atina, berikanlah untuk kami, min ladunka, dari sisi engkau, rahmatan, yaitu rahmat,
Wahayyi lana, dan sempurnakanlah untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada. Arti rasyada tadi, agiahlah kami, sempurna untuk kami jalan yang tepat dan lurus. Kan orang masuk gua ko, Bapak Ibu, pemuda yang masuk gua ko, para pembesar-pembesar, bukan orang biasa, orang pembesar-pembesar. Kini masuk gua dalam buronan, dicari-cari. Kalau basobok langsung hukum mati. Akama kapai sudah ko. Nang kaduwe rencana le. Cubalah bayangkan awak yang jadi pemuda Ashabul Kahfi itu mengawal. Dalam gua tu, orang mencari sabalik. Tentu ana awak minta ke Allah leh, jalan yang tepat dan lurus. Namanya rasyada. Dan itu untuk nama anak si Rasyid, si Rasyada, dan Rusdi, silakan. Jalan yang tepat dan lurus. Kalau orang yang rasyid kok, jalannya tapik dan lurus atau cerdas tadi, tu kata tampik bayo dah wak. Oh, Pak Rasyid. Atau apa kan nama Pak si Rasyid? Yo, berarti apa tahu ma jalan nan tapik jalan lurus. Aku ada masalah, kini cara menghadapi masalah kau. Jangan salah langkah, jangan salah jalan. Sebenarnya banyak jalan yang kali ditampuh. Jalan kau banyak yang kali ditampuh. Cuman mana jalan lebih tapik dan lebih lurus. Tu memang orang cerdas ni misal. Maka ini adalah doa Bapak Ibu. Kalau awak sedang galau. Kalau orang gini galau tu ndak pergi ke Gunung Singgalang doh. Tu salah. Galau tu pergi ke mana? Jalan-jalan makan lama ke Taplau. Kecik si Fauzan gua. Bukan itu. Kalau kau ndak pergi curhat, minta ke Allah. Kau doanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Awak terkadang Bapak Ibu dalam hidup kau dihadapkan dengan beberapa pilihan dan kadang jalan kau lurus, cuman mana lebih tepat kan itu lega. Kau rancak masuk anak sekolah kau rancak. Kecil orang sekolah kau rancak loh. Kecil orang sekolah kau rancak loh. Tapi di antara narancak kau mana paling tapik? Tapik ndak untuk orang lah, untuk anak awak. Jo untuk awak. Ma yang paling tepat. Bacalah doa. Jangan main akal awak seminta ke Allah. Tentu nah di Allah lah. Ma jalan yang lebih tepat untuk awak. Kalau menurut akal awak barangkali panjang akal awak tu seketik. Nah, ketika pemuda Ashabul Kahfi kau meminta ke Allah rasyada tadi, petunjuk yang tepat dan lurus, Allah ya, ndak kepai-pai lari lah dah, ndak mencari-cari gua baru lah dah. Orang kau namanya buronan Ashabul Kahfi, tentu bakal maka cari tampik nanaman. Rupanya Allah surah lalok selanya. Itu jalan yang paling lurus, paling tapik. Lalok selalai. Kalau awak buronan bisa lalok. Ndak. Tapi deknya minta ke Allah jalan nan tapik agih ya Allah. Agih jalan nan lurus ya Allah. Kecik Allah lalok selalai. Rupanya lalok ko lama. 309 tahun. Nah, itu jalan yang paling tapik, paling lurus. Kecik Allah. Anak akan masuk sekolah pesantren dulu di Jawa, kecik orang narancak. Di Medan dulu ni kecik orang narancak. Di Sumbar dulu narancak. Mana tapik untuk ambo juana ambo ya Allah. Tak baca doa.
Baca doa kau, minta ke Allah. Kalau usulan kawan-kawan lah banyak. Setuah terencak, setuah rencak, setuah rencak. Tak. Terus si Fauzan, orang ngecean anak si anu tu cocok tak? Kau jadi orang rumah. Kecil orang anak si anu tu cocok lah. Ada lu 3 pilihan. Macam doa kau. Ya Allah, berilah kepadaku rahmat ya Allah. Dan berilah sempurnakan untuk kami petunjuk ma jalan yang paling tapik paling lurus. Aman tahu Allah suruh 2 sekali. Tu nan tapik nan. Pada bercakap orang kau nak yo kan ya 2 salah sekali. Kok lah amah lah orang nah. Tapi minta ke Allah ma jalannya. Wak ada pilihan kah? Pasti tidak ada idik wak mereka. Pasti ada. Buka kadai na. Kadai kontrak kadai kau lebih. Orang yang punya kadai tidak akan mengontrakan lah. Ada berapa pilihan tampik kadai. Tidak kau orang tanya. Ke Allah tanyaan. Ya Allah, kau ada 3 tampik ya Allah. Di mana tampik jonan lurih ya Allah. Kadang menurut akawaknya no di simpang tu alat cak di simpang kau lagi rami kau. Pokoknya tak jauh lagi sudah tu lena. Dia awak meminta kakawak, minta ke Allah. Rasyada, petunjuk. Apa-apalah doa kau. Kalau Pak Chong lah pada dia. Cik Surit tu lah pada dia tu. Surat Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatau wa hayyi lana min amrina rasyada. Cuman baca kira masalah wa Allah kan tahu. Baca salah doa kau. Masalah wa tak perlu kelapar. Allah tahu masalah wa. Cuman tinggal minta ma jalan yang paling tapik, ma jalan yang paling lurus selesai. Rupanya kadang banyak orang Bapak Ibu tidak ada baca doa kau dah. Tidak ke Allahnya minta petunjuk dah. Apa nak masuk anak ke sekolah? Tak lo rancak dah. Apa kaluan lo balik. Habis hari je itu. Anak pesantren mondok berapa tahun? 3 tahun. Sekolahnya 7 lah. Bahala tu. Pesantren 3 tahun sekolahnya 7 buah lo pesantren. Dia tu salah ketepatannya kurang pas. Nya betul lah. Li masuk pesantren tu betul cuman ndak tapik. Ndak pas. Minta ke Allah ma jalan yang paling pas. Namanya Ar-Rasyid. Allah tu memberi petunjuk kepada hambanya kepada jalan yang tepat dan lurus. Itu Ar-Rasyid. Kurang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada kata-kata Rasyidun, orang-orang cerdas, orang-orang yang jalannya tapik julurih. Kini wak ingin jadi Rasyidun leh, atau Rasyidun atau Pak Rasyidin, ya kan? Rasyidin itu jamaknya ya, Rasyidin atau Rasyidun, Pak Rasyidin. Orang yang jalannya tepat dan lurus. Awak tentu ingin di wako jalan wako ndaknya tapi salah tarikh lurus-lurus sah. Baca rohnya sia orangnya nang kemendapian jalan tepat dan lurus itu kita lihat surah Al-Hujurat. Ayat 7 Al-Hujurat ayat 7 halaman 516.
Wa'lamu ketahuilah oleh kalian anna fikum bahwasanya pada kalian Rasulullah, ada Rasul utusan Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi kepada sahabat. Di antara kalian itu ada Rasulullah, utusan Allah. Lau yuti'akum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi itu menuruti kemauan kalian para sahabat dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Di paturiannya di Nabi keinginan-keinginan awak itu menyusahkan awak sesudah itu. Tidak kemenyanangan awak dah. Karena awak memutuskan sesuatu itu dengan keinginan. Mana ingin, mana ketuju, menurut perasaan awak. Kalau Nabi memutuskan juga dengan wahyu. Kalau dipaturi Nabi saya nan ingin kau dapat modeko lah Rasulullah, kau dapat modeko lah Rasulullah. Kalau Nabi paturian kece Allah, kece awak tu atau sahabat waktu itu menyusahkan awak, sudah tujuannya. Awak jangan kasusah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Wa zayyanahu, dan menghiasi cinta kepada iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan benci. Karraha itu benci, dijadikan rasa benci kepada kalian terhadap al-kufur, kekufuran. Artinya yang menutupi kebenaran. Wal fusuqa, kefasikan, dosa besar. Wal isyan, dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Itulah mereka yang rasyidun, orang-orang yang mengikuti jalan yang tepat dan lurus. Orang cerdas. Orang cerdas kok pasti milih jalan yang tapek lurus. Ingin tak jadi orang cerdas? Cik sesarek atau ikut istilah Nabi. Mau mengikuti Nabi dalam segala hal apapun, itu orang cerdas, itu orang rasyid, itu orang cerdas. Karena dia tahu Nabi kau pasti tidak akan salah. Nabi bagi petunjuk pasti tidak akan salah. Kalau ada orang mengecan itu kan di zaman Nabi. Untuk kini tu tidak cocok lah. Kau bahasa orang ke mana? Ado bakada utakna tu. Kan Allah lah mengecan. Kalau diturian Nabi ya kecil awak kau. Awak nak susah. Orang yang cerdas Allah mengecan. Itulah mereka orang yang cerdas. Mengikuti jalan yang tepat dan lurus. Mengikut Nabi. Cinta orang ikut Nabi ku pastinya cinta kepada iman. Dan dihiasi lo iman tu di hati mereka. Kalau nyo cinta kepada iman, mencintai keimanan, maka jadilah awak kau orang-orang yang mencintai keimanan. Sehingga pilihan idiwa adalah pilihan iman. Bab pilihan iman tu tandanya ina awak pilih ko ia memanglah pilihan iman tu tandanya mengikuti Nabi. Caro barale, caro Nabi. Kini barale kan caro awak. Belum caro Nabi. Kemudian caro berdagang, caro Nabi. Caro utang piutang, caro Nabi. Wah ikut sejalan-jalan model itu. Aman ini dia. Itu orang cerdas.
Bacu bolo jalan wak surang. Siapa nak susah? Awak surang. Awak surang yang kasusah juga. Agama ko senang saja. Tapi dia menyusahkan surang saja. Jadi pilihlah ketaatan kepada Nabi itu termasuk daripada rasyid. Orang-orang yang mendapat petunjuk tadi. Kemudian ilmu agama ko pun disebut dengan rasyid juga. Dalam surah Al-Kahfi tadi, tidak usah dibuka. Nabi Musa bersobok je Nabi Khidir. Cek Nabi Musa ke Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Apakah aku boleh mengikuti engkau? Kecek Nabi Musa ke Nabi Khidir. Dia boleh mau ikut je engkau. Agar engkau ajarkan kepadaku apa yang telah Allah berikan kepadamu yang berupa rusda, jalanan lurus dan tepat. Kecek Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak bisa sabar doh. Takutnya di Nabi Khidir. Di Nabi Khidir kunya dapat rusda, cerdas. Calikan yang nak disal. Ada misal. Setiap Nabi dapat itu, rusda. Setiap Nabi dapat. Makanya Nabi itu Bapak Ibu, jangan heran wak baca hadis. Dulu ambo pernah bingung, bakok hadis ko amalan paling utama ko beda sentari. Ya hadis ko ya Rasulullah apa amalan paling utama? Salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Jadi hadis cela ya Rasulullah apa amalan paling utama? Al jihad fi sabilillah, jihad jalan Allah. Jadi lo hadis cela ya Rasulullah apa amalan paling utama? La taghdab, jangan marah. Jangan merang. Jadi hadis cela ya Rasulullah apa amalan paling utama? Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ya Rasulullah apa amalan paling utama? Atau sadaqah, bersedekah. Ya Rasulullah apa amalan paling utama? Taat pada suami. Beda-beda sasadanya. Bakok ku utama. Mana paling utama kau? Ternyata ketika ditinjau hadisnya, yang bertanya ke orangnya berbeda. Ternyata seperti ini. Ya Rasulullah apa amalan paling utama? Celak Nabi kan yang kan. Aku acak talambe sembahyang aja. Acak Nabi salat tapi waktu. Itu orang cerdas tu. Nabi itu rasyid tu, orang cerdas Nabi itu. Tak sembarang itu. Kena akan jadi Nabi. Ya Rasulullah apa amalan yang paling utama? Kecik Nabi celak. Kalau telah tiba di parang, nya mi-cici asalakang. Nak kudian tariseh. Ni nak mau tagak paling muka ko dah. Tagak pas parang tu barisan paling belakang ko. Akca Nabi jihad jalan Allah. Sudah tu, no paling muka le. Kalau orang tadi acok talambe kecek Nabi, apa amalan paling utama? Salat tepat waktu. Oh, berarti awak nak mau talambe soleh ke dah. Ya Rasulullah apa amalan paling utama? Celek Nabi kan yang pahlawan kurang gaya kan. Berbakti pada orang tua. Awak yo agak pahlawan kurang gaya. Ya Rasulullah apa paling utama? Sedekah Nabi. Awaknya ceki salamu guys. Orangnya beda-beda Pak. Nama tanya itu beda-beda hadisnya ternyata. Ya Rasulullah berilah aku wasiat, la taghdab, jangan marah. Nabi celiakan apa? Ya pamangih aja. Pamerang aja. Nabi tahu celiakan yang orang tahu, kau payah pamangih. Itu rasyid, petunjuk. Awak kadang ilmu ko, aku kesalahan awak tu. Dek rasyid ko ndak dapat awak, ndak rasyid. Namo nan si rasyid baru ya. Tapi sifat rasyid lo dapat dah tu. Awak ilmu ko sama sah. Kapak ku untuk apa? Nabang kayu.
Kalau kedong mencacang tulang. Kalau pisau dapur mirih bawang. Kalau sesilet cukai janggut, cukai kumis. Kan sama benda tajam tanya. Tapi penggunaannya beda. Awak dia dapat ilmu kan. Dapat ilmu kapak namanya. Nabang kayu je kapak. Tiba mirih bawang je kapak je. Tu balah karambia je kapak je. Cukup-cukup je kapak je. Suruh orang balah raga-raga ambil je kapak. Ya betul aja benda tajam tapi tapek enggak. Enggak tapek dah. Memang benda tajam tapi dia tidak tepat. Berarti enggak rasid. Jadi ilmu kau enggak amuh pukul rata dah. Caliakan yang orang nak bertanya itu dulu. Nabi itu rasid, cerdas. Caliaknya kan yang orang tu dulu. Baru dia agihnya ilmu. Jadi sesuai sehingga ketika orang bertanya jo jawapan tapeknya. Seperti nasihat Nabi agar taat pada suami. Nabi tahu nak bertanya kau pelawan ke lakinya. Itu agak tinggi ilmu namanya psikolog. Jadi Nabi itu psikolog kelas tinggi. Tak ada dia tehlan. Cuma cali wajah orang tahu Nabi. Kalau kau raja psikolog Nabi mencali bantu orang salah tahu Nabi. Kau ikut orang. Makanya melihat wanita dalam fikihnya, kan dalam Islam tak ada pacaran. Pacaran kau antara untuk saling mengenal itu salah. Rupanya lah kenal 3 tahun, 3 bulan cerai. Rupanya kenal salam kau palsu, imitasi dan asli sebenarnya rupa suasonya. Tak ameh dah, tak kicuh. Ternyata melihat wanita dalam Islam kan jelas. Kalau melamar itu yang dilihat adalah telapak tangannya dan wajahnya. Ternyata itu ilmu kesehatan psikologi. Kalau tanganku ilmu kesehatan kan. Kalau bingkuk-bingkuk jarinya aku penyakitnya. Kalau mereka anunya aku kurang subur. Nampak di situ. Kalau orang non ahlinya tahunya. Kurangnya subur atau tidak subur. Kau mandul atau ba'ah. Nampak kau apa penyakitnya. Kalau kau anunya, aku penyakit asam urat. Kau penyakit anu, jantungnya kan naik. Aku paru-parunya kan naik. Itu di tangan. Wajah kau apa? Sifat. Kalau alisnya mereka, kau panuri orang. Kalau alisnya mereka, aku dua bedinya. Nampak di wajah tu. Kalau beraja, bahaya nama. Nama bagian di siko sentuh dah. Dia wajahnya lah dah. Jadi nak kata kicuh selamanya dah. Celik wajah tu nak kata kicuh. Hidungnya mereka bantuannya. Ada di situ psikologinya. Kalau hidung mereka, aku anunya. Kalau bibirnya mereka sifatnya. Kalau alisnya mereka. Kalau matanya mereka. Tapi itu baturi ilmu namanya. Ya Fazan ya. Datang bawa baris Sasuke. Basara itu. Ndak mah duduk mereka sadar. Si anam paralu datang ti. Ilmunya tu. Dan tak akan takicuah. Karena dalam Islam cukup itu. Dan tapi kayaknya di pesantren-pesantren lah jarang diajari ilmu itu. Cara melihat wajah dan telapak tangan tu. Kan ilmu dalam fikih munakahat istilahnya. Fikih pernikahan. Itu dipelajari itu. Karakteristik dari bentuk wajah. Nampak kau pelawan orangnya, kau panyaba orangnya, kau pambangi, nampak di wajah. Ini tak saya buat-buat tu. Muka apa membuat-buatnya? Bisa dah. Orang kau subur, kau tidak subur. Jadi nak terkicuah lah. Rupanya bini mandua. Pangan lah. Awak dia tidak mencaliak dari awal. Itu masalahnya. Itu pelajaran privat. Tak mau. Kemudian Bapak Ibu terakhir
Kita buka sebagai akhlaknya, yaitu surat Al-A'raf ayat 1-6. Halaman 168. Sa'asrifu. Sudah? Akan aku palingkan an ayati, dari ayat-ayatku, alladzina yatakabbaruna fil ard, orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi, bighairi haq, dengan tanpa hak kebenaran. Wa iyarau kulla ayatin, kalaupun mereka melihat setiap tanda-tanda kekuasaan Allah, la yu'minu biha, mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah tadi. Wa iyarau sabilar rusdi, dan jika mereka melihat jalan yang rusdi, nama anak boleh lagi rusdi, dan jika mereka melihat jalan yang lurus dan tepat, ku lurus jalan, ku tapik untuk solusi ku nampilan tapik, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak mengambil jalan yang rusdi tadi sebagai jalan. Lah tahunya dah, ku ayat ku Quran ku Islam ku solusi ku, ayat Allah ku solusi ku, hadis Nabi ku solusi untuk hidup wak. Tak mau yang ambil dah. Dia ni ya takab baru tadi, sombong tu. Wa iyarau sabilal ghayy, dan jika mereka melihat jalan ghayy atau ghayy, jalan yang sesat, yattakhidhuhu sabila, maka mereka mengambilnya sebagai jalan. Dah dihadapkan ke Allah kah? Ke setan kah? Setannya nama ambil. Kau bahaya. Kebanyakan orang kini itu penyakit. Lah ada solusi dari Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapnya enggan mengambil. Aku jauh-jauhlah dari dia. Zalika bi annahum, yang demikian itu disebabkan karena mereka, bahwasanya mereka itu kazzabu bi ayatina. Kazzabu, mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan adalah mereka selalu lengah terhadap, ghafilin, lengah. Kazzabu lah jelaskan ulah periti kazzabu. Kazzabu itu bukan berarti mendustakan dalam hal menolak, tidak. Tapi kazzabu itu dia mengakui kebenarannya tetapi nya enggan mengambilnya. Ambo tahu itu nan rancak, cuma itu nan kazzabu itu. Ambo tahu ayat itu adalah solusi untuk kejadian kini kok. Cuman ba'alul lah caranya. Akibatnya nanti di ayat surah Al-A'raf ini, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la yufattahu lahum abwabus sama'. Celilah ayat surah Al-A'raf aja, biar nampak dah akibat bagi orang yang mendustakan ayat tadi. Ayat 40 nan mengecek munasabah ayat yang mengecekan perintah Allah itu benar, cuma namanya kadzab.
ayat 40 halaman 155. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dia mengakui kebenarannya tapi dia tolak. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya. Apa makna menyombongkan? Anda cerita nak lo bagamu. Itu sombong. Anda cerita nak. Biasa-biasa salah. Itu namanya sombong. Ditolaknya tu nyombong lah deh. Dia menganggap yang dirinya lebih baik. La tufattahu lahum abwabus sama. Pas ketikanya meninggal nanti, tidak akan dibukakan untuknya pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan bisa masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai sehingga masuk unta ke dalam lubang jarum. Jadi jangan sekali-kali awak mengecek. Ambo tahu tu batuan, cuma kecek Allah nyo ndak akan bisa masuk sarugo sampai masuk unta ke dalam lubang jarum. Ya Allah, masuk anjo ambo ke dalam sarugo ya Allah. Tapi awak dulu ndak mau mengikut ayat ambo insya-Allah. Yo masuk anjo lah ke ambo sarugo. Jadi letak ini Allah unta sekuah. Tu jarum cek. Kadang-kadang unta tu. Tu bacaranya. Tunggu unta kau masuk ke dalam lubang kau deh. Baru masuk apa? Kira bila masuk anan? Wallahu a'lam. Dah kamu masuk ke dah Pak? Dah wallahu a'lam dah. Mana kamu masuk? Hati-hati mengecek, menolak ayat Allah tu jangan. Kalau entah kawan doa niangsan tu nya. Alun tak kawan doa diam sok dulu. Ya Allah, agih hamba kekuatan ya Allah agar bisa. Tu minum ari saya Allah, bilalah hamba bisa mengarahkan perintah Engkau ya Allah. Ini mah itu tapi jangan. Oh, tu tidak bisa. Itu tidak cocok dengan anu kita. Ya, bahaya tu. Itu tidak cocok dengan ini kita. Jangan mengecek itu. Tu nak mengecek model itu tidak boleh. Itu tidak cocok, tidak sesuai. Lah, di akhirat insyaallah tunggu untuk kau masuk lubang jarum. Belum masuk surga aja. Kau nak apa? Tak bisa masuk. Makanya minimal tu diam. Kalau entah karajan doa yang salah. Itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.